Jadi gini, saya tuh kan pokoknya kita intinya aja ya. Saya pernah ditendang, pernah dikasar-kasarin, pernah dilempar ayam. Wah. Oke guys, balik lagi bersama channel gue Black Sweet. Di video kali ini kembali lagi bersama podcast atau hashtag ini kata aku dari Black Sweet ya. Jadi gue kedatangan teman gue kembali. Jadi sekarang akan kita bahas about Tata Boga, oke? Jadi ini teman gue lulusan D3 Tata Boga. Jadi kita ulik aja gitu. Kan dia sendiri cowok gitu kan, identik dengan otot-otot bukan. Tapi goyang katel. Goyang katel juga bisa. Tapi enggak, kebanyakan di hotel itu cowok. Oh iya gitu? Iya, yang kepakainya cowok. Tapi kan berarti perhotelannya bukan Tata Boganya. Ini cowok yang enggak, kata enggak. Cowok-cowok yang ya selebel. Oke, kita langsung aja salam corona dulu, Pin. Alah. Nah. Jadi gue mau tanya-tanya nih about Tata Boga ke Anda. Jadi kita langsung aja. Kenapa sih Alvin sendiri ngambil Tata Boga gitu? Alasan terbesarnya ya. Saya ngambil Tata Boga karena mungkin milih jurusan yang ditolerir dari buta warna. Dari buta warna. Jadi dari buta warna. Sekarang gini, saya sebenarnya pengennya tuh masuk desain ataupun seni-seni yang lainnya lah ya. Cuma ya itu keterbatasan dari, kan ini kan masuknya disabilitas, tapi bukan disabilitas loh. Jadi ada dua, disabilitas dan difabilitas. Yang bedanya kalau sih disabilitas, difabilitas. Kalau disabilitas itu jadi kayak cacat, dia cacat. Tapi kalau difabilitas itu difabel, kan difabel tuh kan sebenarnya different able, jadi beda. Oh, berbeda. Caimannya tong jauh-jauh berbeda gitu lah tuh kalau difabel. Gitu. Ya. Tapi ada dorongan dari orang tua atau keinginan sendiri sih? Keinginan sendiri sih kayaknya enggak ya. Sebenarnya saya disuruh juga sama orang tua, enggak disuruh, cuma direkomendasikan untuk udahlah Tata Boga aja, enak kerjanya gini. Ternyata tai. Ternyata dia bohongin. Tapi sebelum Tata Boga pengennya ke desain. Dan SMA-nya ngambil jurusan apa? IPA sebenarnya. Jauh. Betul. Justru itu karena saya namanya kecil, jadi udah aja lah milihnya yang dekat juga gitu, yang namanya cuma berapa gitu. Oh, jadi masuk Tata Boga karena namanya kecil, gengs. Enggak, itu masuk SMA-nya, Bro. Masuk SMA-nya. Cuma di situ asalnya saya juga mau ngambil SMK Tata Boga. Cuma waktu itu kan lagi lagi mahal gitu. Masa masuk 10 juta. Ya Tata Boga? SMA. Iya. Itulah yang di Jalan Soekarno-Hatta, nggak kita sebut nama SMK-nya. Nanti disangka promosi lagi. SMK tetangga aku ternyata. Tapi teman-teman maksudnya pas respon masuk Tata Boga, kumaha sih? Beda aja sih, gimana ya? Wah, si ini masak nih, cowok masak gitu. Padahal kan yang sebenarnya sih ya, kalau Tata Boga tuh bukan hanya sekedar cewek atau yang gitu, cuma cuma cewek doang gitu. Bukan keterampilan cewek lah. Iya. Cowok juga. Justru yang dibutuhkan sama industri itu ya cowoknya sendiri. Jadi kalau kalian mau jadi cowok nih ya, mau masuk Tata Boga, itu bagus lah, jadi kepake gitu. Jadi kepake lah. Karena cowok tuh daya tahan terus mental mungkin lebih kuat daripada cewek yang lebih ke ini sih kecepatan kerjanya. Cekatan dibanding cewek yang gemulai. Tapi enggak juga sih, enggak semua cewek. Kan sekarang lagi zaman tuh cewek yang kayak cowok. Itu tomoy. Tapi itu mah enggak, ini mah segede ya kan. Takutnya ada yang nontonnya feminis gitu. Nanti baper. Iya, baper gitu. Nah, kita cuman canda lah ya. Iya, maaf. Sekedar ngobrol, santai-santai. Kan masuk Tata Boga kuliah berarti ya? Iya. SMA IPA, langsung kuliah Tata Boga. Jurusan S1? D3. Oh, D3. Ada S1 nggak sih? Sebenarnya sih ada ya yang di sekolah ya kampus negeri gitu ada. Kampus negeri. S1-nya, cuma kan kita lebih ke praktisi gitu, bukan yang teoritis. Ya, kayak gitu. Jadi D3
Jadi itu lebih juga udah setara lebih banyak ngoseng-ngoseng gitu maksudnya praktek. Ya, banyak prakteknya. Itu kenapa lebihnya ke politeknik sih. Oh, lebih ke arah politeknik. Ya, ke arah praktisi gitu. Jadi yang banyak prakteknya. Jadi dia masuk sendiri. Dia masa se-RT. Maksudnya teh dia masuk ke Tata Boga D3 bukan yang ke S1-nya. Padahal ada juga yang S1. Sebenarnya awalnya juga saya tuh SBM masuk daftarnya ke yang negerinya. Yang S1. S1 Tata Boga, cuma karena ya itulah keterbatasan. Enggak, coba gini deh ya. Kan saya tuh IPA. Nah, sedangkan yang diujinya tuh IPS. Nah, gitu. Jadi lintas jurusan gitu. Tolak belakang. Jadi nggak masuk lah. Nggak, ya pasti nilainya jelek. Jadi nggak masuk. Terus kesan pertama pas kuliah merasa Tata Boga udah fashion atau belum sih? Sebenarnya sih kalau sampai sekarang juga dari awal masuk Tata Boga sampai sekarang tuh kayak tuntutan profesi, jadi udah terlanjur basah lah. Ya udah terusin daripada ini kan daripada pusing lagi gitu. Tapi ada tekanan gak sih? Tekanan meskipun dari diri sendiri, terus dari kedua orang tua. Tekanan dalam hal apa tuh? Dalam misalkan, Pin, kamu harus nanti udah ini kerjanya jadi ini ya, misalkan jadi apa sih? Jadi chef restoran atau enggak buka usaha sendiri gitu. Terus dari dalam tekanan diri sendiri tuh harus jago masak, harus bisa semuanya atau gimana sih? Atau let it flow gitu, biarkan. Gue mah yang penting bisa masak, terus semua yang gue pelajarin gue bisa implementasi gitu. Oke. Jadi saya jawab dulu yang pertama. Kan dorongan dari orang tua. Sorry. Takutnya gitu ngerebek. Ngerebek. Enggak kan. Ini bagus ini. Bagus. Enggak, cuma episode sekarang doang pakai mic condenser. Alhamdulillah, Black Sweet ya. Yang semoga doain aja nanti rezekinya ada. Amin. Oke. Amin, ya. Balik lagi. Jadi dorongan dari orang tua, kamu harus gini kerja di sini. Enggak juga sih kalau soal pekerjaan tuh bebas mau apa aja. Yang penting kuliah beres udah. Oh, jadi tuntutan orang tua nggak sampai jenjang ke pekerjaan yang dituntut juga gitu? Ya, itu terserah sih. Nah, terus kalau dari diri sendiri saya harus jago masak, tentu dong. Itu jadi gimana ya? Karena kita kerja itu kita ngejual kemampuan, skill kita, skill. Gitu. Itu yang dijual. Gitu. Kalau nggak bisa masak atau biasa aja masaknya ya nggak akan kepake. Oh, jadi ya itu sih benar sih. Ya. Jadi kita ngambil jurusan apapun harus tanggung jawab dan harus bisa menguasai lah. Iya. Semaksimal mungkin. Ya jangan asal-asalan meskipun dorongan orang tua atau misalkan kalian disuruh oleh orang tua. Pernah mengalami hal yang membuat down nggak dalam Tata Boga gitu? Oh, tentu dong. Dalam hal maksudnya tuh kampus dulu lah, jangan dulu ke prakerin atau apapun itu. Dari kampus yang bikin ngedown ya? Yang dari kampus enggak terlalu sih. Ini misalkan iri terhadap, bukan iri sih, jadi minder lah. Oh, orang lain udah jago nih, gue mah masih B aja gitu. Oh enggak, karena gue jago. Oh aduh, thank you bro. Anda penjual sekali. Jadi belum pernah merasa insecure gitu bahwa kemampuan. Kalau merasa sampai insecure itu enggak sampai sih, cuma jadi acuan ya, jadi dorongan oke lah. Ya, wah ini kayaknya ini nggak enak, kenapa? Gimana sih orang bisa enak gitu? Nah, kita uber aja gitu. Diulik lah. Iya. Terus dosen-dosen juga manfaatin lah gitu sebaik mungkin ilmu yang dikasih. Ini tuh bayar kan lebih mahal dari kampus biasanya gitu. Oh, sih Tata Boga lebih mahal. Tentu. Meren. Nah, taruh aja satu kampus misalkan yang teori semua, itu SPP-nya cuma 5 juta. Nah, saya udah 7,5 kok. Jadi kan mahalnya karena bahan praktek. Kan sayang juga kalau bayar cuma buat prakteknya doang. Oh iya aja gitu sih. Gali lah semuanya lah. Pokoknya harus kita dapetin maksudnya. Iya. Dan dalam hal kan pasti pernah prakerin ya. Soalnya kan namanya juga D3-nya praktisi. Ya. Dalam prakerin tersendiri nih, pernah mendapatkan suatu tempat yang jadi bikin malas atau gimana sih gitu? Maksudnya perasaan yang kurang sreg lah. Tentu sekali Bapak. Waduh, karena di Tata Boga itu seperti tak. Seperti itu. Jadi gini ya ceritanya. Gimana sih ceritain? Waktu PKL tuh semester 5.
mungkin kayaknya yang masa-masa sulitnya itu dari 1 sampai, kan saya 6 bulan tuh PKL kan. Oh, 6 bulan. Dari 1 sampai 3 bulan PKL pertama, ya 3 bulan pertama. Itu tekanannya wah ngeri boy. Jadi sekedar sharing aja ya. Aduh. Pakai Black Sweet udah semuanya ini mau sharing saja ya buat pengalaman. Iya. Sebagai anak tata boga, jadi buat kalian yang mau masuk tata boga bisa lah ngambil ilmu sedikit-sedikit gitu. Ya. Terus kalian bisa tahu bisa menimbang juga ya, gitu. Terjun di dunia lapangan tata boga seperti apa. Ya. Oke. Lanjut. Jadi gini, saya tuh kan pokoknya kita intinya aja ya, saya pernah ditendang, pernah dikasar-kasarin, pernah dilempar ayam. Wah, itu yang paling. Lempar ayam, maksudnya ayam hidup? Ayam yang baru keluar dari oven tuh. Oh, ngeri nggak? PKL. Waduh, terus respon? Gimana ya? Saya mau marah. Bahkan saya pernah kepikiran, wah ini gue incer di luar gitu kan. Cuma di situ, ya gitu ya. Semua juga ada. Jadi pelajaran itu sebenarnya gimana cara kita nyerap. Mau kasar, mau lembut. Kalau kita bisa menyaringnya itu bagus sekali. Iya sih, benar sih. Jadi kan saya tuh disiksa seperti lah selama 6 bulan gitu kan. Itu tuh baru 3 bulan pertama. 3 bulan pertama. Udah dapat ghost seperti itu. Iya, jadi di situ tuh di kitchennya ya, di main kitchennya cuma ada anak PKL 2 orang pertamanya di 3 bulan pertama ini. Nah itu teman kampus saya. Ya. Udah gitu, dia mengundurkan diri karena nggak kuat. Mental kena. Karena emang kena juga, dia kan kena penyakit ya. Punya penyakit. Dia emang punya asma. Terus dia juga kena apa tuh yang di sini tuh? Polip atau apa sih? Ya itulah penyakit hidung. Sinusitis. Nah, itu pokoknya nama yang kalian yang tahu komen aja di bawah. Yang ada benjolan lah pokoknya. Ya itulah. Di hidung? Benjolan? Karena gimana ya? Sebenarnya itu dari kecapean dia. Oh, dari faktor capek. Juga capek. Mental mungkin bisa kena psikis gitu. Mental sebenarnya saya yang diuji. Yang karena kan cowok sendirian. Oh, dia cewek. Oh. Nah, disitulah. Oh enggak. Enggak. Aduh. Nanti bebek enggak apa-apa. Ini cuma nanya. Serius enggak? Oh, enggak. Be aja lah. Itu kan dianya hidung benjolan. Iya, karena itu jam kerjanya 13 jam waktu itu. Dari jam dia masuk jam 6. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Berarti 12, 13, 14 jam. Pulang jam 8 malam. Wow. Lo hotel? Iya. Jadi udah beres nih kerjaan. Disuruhlah sama si DP-nya. Si DP itu chef the party ya. Jadi supervisornya dapur lah. Supervisor dapur. Aku mah nggak ngerti guys. Dia orang nonton bailahnya. Pet saltik ya. Lebih ke satir ya. Tapi saya sih. Lihat lanjut ya bail. Sharing ini mah pengalaman. Jadi dari 14 jam kerja itu dia baru ngerasain gejala-gejala yang emang wah parah sih sampai dioperasi gitu. Harus dioperasi. Jadi kerjaan udah beres tapi masih disuruh-suruh inventory ya. Jadi satu barang ditulis gitu. Pas hari itu kan dia langsung drop gitu. Terus langsung besoknya ke rumah sakit atau sempat masuk jadi belang betong gitu. Oh, jadi libur dulu cek celok lagi. Cek celok gitu. Sananya udah cut gitu. Operasi. Aduh. Nyeri. Aduh. Gitu banget. Iya. Tapi kan itu teman. Nah, bagaimana cara nyikapi? Oh iya. Anda sendiri ya. Ya gini. Jadi sebenarnya dari si kasar, kata-kata kasar itu yang sama atasan gitu ya, dari atasan. Sebenarnya ngedukung kita sih. Jadi kamu kerja harus cepat, jangan lihat. Pertamanya saya mau motongin wortel, kan saya di cold kitchen tuh. Iya. Motongin wortel, udah gitu berapa jam ya? Pokoknya mah 4 jam. Nah di situ ditempa, akhirnya bisa 1 jam. Wow. Jadi dari si marahnya itu kita serap. Kalau kitanya bisa menyerap itu dengan baik, ya jadi bahan pelajaran lah. Buat kita lebih baik terus gitu. Terus dari kehati-hatian juga. Nah ceritanya yang saya dilempar ayam itu kenapa coba? Karena gini, sepele sebenarnya. Saya tidak tahu. Jadi kan si ayam itu si DP saya nyuruh buat dibikin dulu kaldu.
Oh, kaldu ayam. Jadi si ayam itu diperuntukkan untuk ayam suwir di bubur buat breakfast besoknya. Iya. Kan biasanya tuh langsung di oven udah aja. Iya. Nah, tapi nyuruhnya bikin kaldu. Direbus dulu. Nah, tapi kata komis yang bawahan di CDP itu, masih staff. Udahlah masukin aja oven langsung. Udah ngikut aja. Set. Udahlah istirahat ya. Begitu masuk lagi, ditanya lah. Mana cina iya non nyin kaldu tuh. Bikin kaldu enggak? Bikin kaldu enggak? Enggak, Wak. Aduh, Wak wateri apa namanya? Wak pokoknya. Wate lebih tua, gengs. Ya. Nah, disitulah dilempar ayam keluar dari oven. Karena nggak bikin kaldu. Tapi nggak langsung kena, cuma ya jadi pas dalung, hup. Oh, tidak, di samping. Di samping. Nggak langsung kena fisik. Paling saya pernah kalau fisik tuh ditendang karena omelet kegedean. Oh, aduh. Sepele kan. Jadi omelet tuh biasanya teksturnya tidak. Jadi omelet tuh biasanya kan yang saya tahu tuh 2 telur. Kan. Cuma karena hotel buat nge-press biayanya, itu teh dibikin yang kecil gitu. Ya kurang lebih 1 telur. Tapi itu karena kegedean, wah dari belakang. Dah, sia, omeletnya gede-gede ting. Oh, disitulah. Tapi perasaan pertama. Oh iya Pak, cuma gitu doang. Udah mati. Serius? Ngenes gitu, ngenes ya. Karena emang dunia kitchen tuh wah keras ya. Ya. Makanya hell kitchen itu seperti neraka. Berarti Chef Juna tidak salah. Iya. Wah, kalau yang kita lihat di TV tuh Chef Juna, itu belum seberapa. Kebayang kan? Mau misalkan di luar, tapi mental emang dapur emang kuat. Emang kuat sih. Kalau yang emang udah udah berkecimpung udah. Tapi pernah nggak sampai perasaan terus mikir, nah sih jadi tata boga terus kerjanya teh bikin ngebatin gitu, jadi dimarahin terus. Pokoknya mah sampai bikin kepala teh. Kenapa saya ngambil tata boga? Terus sampai padahal mungkin nyawa sorangan gitu tata boga teh keras. Awalnya nggak tahu kan. Tapi pernah nangis nggak di dapur? Nangis pernah. Nangis. Bukan karena dimarahin. Karena mantan mau nikah boy. Coba anak jenengekeun serius ini nggak ieu. Enggak serius loh. Lain-lain pada patah hati gitu kan, ya udahlah di pantry gini aja. Tapi ditanya sama teman. Ya iya. Mantan nikah. Buat mantan Alvin ya, selamat happy wedding. Ya. Semoga sama Wak. Terima kasih pembelajarannya. Pas merasa di hotel terusnya pas PKL. Jadi ada perkembangan tersendiri nggak dalam diri setelah beres PKL gitu? Wah, jauh beda dong. Jauh beda. Ya, jadi lebih enak ya masaknya gitu, lebih tahu wawasannya juga, lebih cepat. Saya kan sebenarnya orangnya apa tuh namanya tuh yang teliti banget ya, perfeksionis. Dulu saya perfeksionis. Nah, dari situlah si perfeksionis itu perlahan hilang. Dan mungkin insecurity dari dirinya juga mulai terkikis lah semenjak PKL. Wow. Jadi berubah karena ditekan. Jadi nggak jadi maksudnya jadi nggak down, malah lebih berkembang. Betul. Aduh. Terima kasih untuk hotel yang Alvin yang pernah disebutin lagi. Pokoknya mah, jadi tiap kejadian juga bisa ambil pelajaran lah ya. Jadi nggak semuanya jadi kita teh baper gitu. Apa-apa jadi masukin ke hati. Itu bisa aja omongan orang lain bisa kita saring terus jadi motivasi untuk kita yang lebih. Karena nggak selamanya orang ngomong itu pelan. Nah itu karena beda-beda lah. Kalian akan menemukan banyak di luar sana orang-orang yang di luar dugaan kalian juga. Oke. Jadi pertanyaan terakhir nih. Apa pesan Alvin kepada para penonton Black Sweet yang udah mendengarkan podcast ini tentang tata boga? Terus
kalau mau masuk Tata Boga, menurut Alvin yang harus dipersiapkan seperti apa gitu. Oke, jadi kalau kalian mau masuk Tata Boga, kalian harus tahu dulu bahwa Tata Boga itu keras. Itu nomor satu. Itu nomor satu. Yang keduanya, kosama itu menjadi passion. Beda kan kalau passion itu. Passion sama tertekan. Ya, kalau saya kan tertekan. Orang lain passion, iya. ikut lomba, bener, ikut lomba, wah banyak. Saya mah males. Ikut MasterChef. Nah, bagus tuh. Saya mah males gitu. Ya udahlah ini buat profesi gitu. Nah, jadi yang dipersiapkan itu pertama harus benar-benar passion. Jangan ada maksudnya teh kata si mama gitu. Takutnya kata si kakak. Takutnya berhenti di tengah jalan. Karena banyak juga teman yang nggak cocok jadi keluar. Jadi itu nomor 2 ya. Tadi nomor 1 kalian harus tahu Tata Boga itu keras. Nomor 2 harus passion. Nah, sebagai cewek. Ya. Kalau kalian mau kerja benar-benar kepake, kalian harus cepat, harus teliti. Ya, harus mau capek benar-benar karena gini, Bro. Orang mungkin ya. Kok jadi lemes, Boy? Ya, kopi. Lama ngomong jadi leles, gue ke kopi. Kadang iri gitu ya lihat pekerjaan orang lain. Wah, ini kayaknya enak. Saya berdiri terus. Nah, itu tuh. Kerjaan Tata Boga berdiri terus. Kalian siap. Gak kenal lembur. Kalian sebelum siap. Kerjaan beres. Kalian siap cangkel berarti. Kalian siap cangkel. Terus yang selanjutnya? Apa ya? Apa sih tadi? Tadi maksudnya yang harus dipersiapkan. Yang harus persiapkan ya mental nomor 1, gengs. Karena kalau kalian udah masuk Tata Boga, kalian harus ya itu mau capek. Benar sih, mau capek. Semua juga pasti capek ya. Dan mau berdarah. Wow. Pisau dapur ngeri, Bos. Oh iya. Udah 10 lebih lah ini kepotong kaget. Tapi aman lah ya. Ya nggak aman. Kalau aman nggak berdarah, Pak. Ini maksudnya nggak sampai buntu. Alhamdulillah saya masih dikasih rezeki, tangan saya utuh. Oh iya. Ya mungkin segitu aja podcast untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa juga subscribe. Oh ya, jangan lupa punya channel YouTube ya. Aplin Chaplin bisa nanti kita lihat aja di deskripsi. Oke. Thank you nih. Thank you. Selalu. Karena udah di ini mic-nya. Jadi balik. Enggak, ini disewa. Ya, mungkin segitu aja ya video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang selalu support channel gue. Jangan lupa untuk stay terus. Nantikan konten-konten gue selanjutnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.